Halo Sobat IPA, bagaimana kabar kalian? Kalian tahu tidak jika semua makhluk hidup tersusun atas sel? Lalu bagaimana sejarah sel ditemukan? Mari kita simak. Pada mulanya, sel ditemukan oleh Robert Hooke. Ia mengamati potongan tipis kulit pohon singkong muda atau biasa disebut gabus. Ia mengamati potongan tipis tersebut menggunakan preparat dan mikroskop. Perlu kalian ketahui, mikroskop sendiri ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek. Robert mengatakan bahwa sel adalah ruangan kecil berbentuk kotak dan terlihat seperti sarang lebah. Robert menganggap ruangan kecil kosong itu terlihat seperti penjara, maka ia menamainya selulae atau sel. Lalu apa yang disebut sel itu? Jadi sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mengatur semua aktivitas makhluk hidup, seperti berperan langsung dalam proses tumbuh kembang, menyimpan dan membawa sifat genetik, juga menyusun dan menjaga bentuk tubuh makhluk hidup. Saat ini kami akan membahas sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdiri dari kumpulan organel. Organel tersebut adalah yang pertama membran sel atau dinding sel. Strukturnya kaku di luar membran sel. Bentuk dari dinding sel yaitu membungkus sel. Fungsinya memberikan dukungan dan perlindungan, serta membantu menjaga bentuk sel. Yang kedua, ada membran plasma. Strukturnya yaitu lapisan tipis lipid dan protein yang melapisi sel. Bentuknya fleksibel dan semi-permeabel. Fungsi membran plasma yaitu mengatur masuk dan keluarnya zat-zat dari sel, dan juga menjaga keseimbangan lingkungan dalam sel. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Strukturnya cairan yang mengelilingi organel lain. Bentuknya cairan homogen. Fungsi dari sitoplasma yaitu menyusun sel dengan mencampur dua atau lebih zat homogen. Lalu yang keempat ada tonoplast. Strukturnya adalah lapisan tipis yang melapisi sel hewan. Bentuknya tidak memiliki bentuk khusus. Fungsi tonoplast yaitu melindungi dan menjaga bentuk sel, juga membantu dalam menjaga tekanan osmotik. Yang kelima yaitu vakuola. Strukturnya vesikal membran yang mengandung cairan dan zat-zat cadangan. Bentuknya besar dan seringkali bulat. Fungsi dari vakuola yaitu menyimpan air, nutrisi, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga mendukung struktur sel. Di nomor 6 ada selaput nukleus. Strukturnya membran ganda yang mengelilingi nukleus. Bentuk menyelimuti nukleus. Fungsi memisahkan nukleus dari sitoplasma dan mengatur pertukaran bahan. Di nomor 7 ada nukleus. Strukturnya bagian inti sel yang mengandung DNA. Bentuk biasanya bulat atau oval. Fungsinya mengandung informasi sel genetik, mengatur aktivitas sel, dan kontrol pertumbuhan. Yang kedelapan ada kromatin. Strukturnya materi genetik yang terurai dan terorganisasi. Bentuknya filamen panjang dan tipis. Fungsinya mengandung DNA, protein, dan membawa informasi genetik. Di nomor 9 ada nukleolus. Strukturnya bagian dalam nukleus yang kaya akan RNA. Bentuk biasanya terlihat sebagai bintik gelap. Fungsi terlibat dalam sintesis ribosom. Selanjutnya di nomor 10 ada retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Struktur jaringan membran dengan ribosom yang menempel. Bentuk berbentuk seperti jaringan saluran. Fungsi sintesis protein dan transportasi protein yang dihasilkan. 11. Retikulum endoplasma halus atau RE halus. Struktur jaringan membran halus tanpa ribosom. Bentuk berbentuk seperti jaringan saluran halus. Fungsi sintesis lipid, detoksifikasi, dan metabolisme karbohidrat. 12. Peroksisom. Struktur vesikal membran yang mengandung enzim yang terlibat dalam pemecahan asam lemak dan detoksifikasi. Bentuk bulat atau oval. Fungsi pemecah asam lemak, detoksifikasi zat berbahaya. 13. Mikrotubulus. Struktur benang tipis protein yang membentuk kerangka sel.
Bentuk silinder halus. Fungsi menyokong bentuk sel terlibat dalam pembagian sel dan pergerakan organel. 14. Mitokondria. Struktur. Memiliki membran dalam dan luar serta matriks dalamnya. Bentuk umumnya silinder atau batang. Fungsi menghasilkan energi ATP melalui respirasi seluler. 15 ada ribosom. Strukturnya partikel kecil terdiri dari RNA dan protein. Bentuk kecil dan bulat. Fungsi tempat sintetis protein. 16 mikrofilamen. Strukturnya benang tipis protein dalam kurung aktin yang membentuk kerangka sel. Bentuk benang halus. Fungsinya terlibat dalam pergerakan sel dan perubahan bentuk sel. 17 kloroplas dalam kurung hanya pada sel tumbuhan. Struktur memiliki membran dalam dan luar serta tilakoid dalamnya. Dalam bentuk bervariasi, seringkali bulat atau oval. Fungsinya tempat fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi zat-zat organik. 18 plasmodesmata dalam kurung hanya pada sel tumbuhan. Strukturnya jalur kecil yang menghubungkan sitoplasma antara sel-sel tumbuhan. Bentuk sempit dan panjang. Fungsinya memfasilitasi pertukaran bahan antara sel-sel tetangga. 19 ada badan Golgi. Strukturnya stapel membran lipida yang melengkung. Berbentuk seperti tumpukan piringan. Fungsinya modifikasi, penyimpanan, dan pengiriman protein dan lipid.